Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hazmu antusyawira dzara'yin thumma tuti'ahu. Rawahu Abu Dawud. Al-hazmu artinya kesuksesan. Yang mereka terjemah apa artinya itu? Kesuksesan ya, keteguhan, kesuksesan, bukan keteguhan. Macam-macam, banyak versinya. Tapi kita menerjemahkan al-hazmu itu artinya kesuksesan. Kata dasarnya hazmun itu ikatan. Jadi asal kata ikatan. Jadi hizamun kalau bahasa Arab apa? Angkin. Gesper. Ya. Tapi sini dikatakan kesuksesan. Sukses yang besar, kesuksesan itu adalah antusawiro daroin, bahwa kamu bermusyawarah kepada orang yang memiliki pengalaman, tsumma tuti'ahu, kemudian kamu mematuhinya. Sukses. Kalau kita bicara masalah sukses, semua orang menginginkan sukses. Kesuksesan dalam berusaha, kesuksesan berumah tangga, kesuksesan dalam segala hal. Yang belajar pengen sukses ya. Tapi di sini Rasulullah memberikan konsep untuk mendapatkan kesuksesan. Kalau kita pengen sukses, Nabi bilang antusawiro daroin. Syaratnya kamu kudu rajin-rajin musyawarah sama orang yang punya pengalaman. Kalau kita mau bikin resepsi, kalau kita bikin walimah hajatan, agar walimah kita sukses, tentunya kita musyawarah kepada orang yang pernah bikin walimah. Supaya sukses gitu, nggak malu maksudnya ya. Kita mau hajatan, kita nanya sama orang yang pernah ngalamin. Umpama kita mengundang orang 3.000 orang, jangan nanya sama orang yang belum pernah hajatan. Gue mau bikin undangan 3.000 ini ya, gimana caranya? Nanyanya sama temen kita yang belum punya pengalaman hajatan. Beres itu mah, pisang 3 sisir cukup. Jadi kalau kita pengen sukses dan berhasil, nggak malu-maluin. Kalau kita mau hajatan, tanya sama orang yang lebih besar dari kita, jangan yang lebih rendah dari kita. Kalau gua dulu kemarin nyempat undangan 5.000, gua bikin beli daging 5 kintal. Nah kalau kita 3.000, daging 3 kintal kan begitu, bisa ngukur. Jadi segala macam. Kemudian kalau kita mau pengen sukses usaha dagang, tanya kepada yang lebih maju sama kita dagangnya. Gue mau dagang buahan, bagaimana caranya ya? Nanyanya tukang buahan lagi. Mau dagang buahan, nanyanya material, kagak nyambung. Biar dia tukang dagang sama-sama tukang dagang. Sebab yang didagangin lain. Kalau batu mah lain harganya dan gak pakai busuk. Nanya dagang buahan, ya nanyanya tukang buahan yang kelihatannya sukses lagi. Jangan dagang buahan, nanya sama tukang buahan yang dagang cuma 3 kilo, jeruk 3 kilo. Lahir kagak maju kita. Jadi walhasil kesuksesan itu syarat utamanya jangan malu bertanya. Ya, dalam kita berdagang, mau dagang koran, tanya Haji Samsudin. Mau jadi ustadz, tanya Ustadz Nur dah. Ya, semua ada paknya masing-masing. Jadi kata Al-Qur'an perintahnya pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang punya pengalaman kalau kamu belum tahu. Kayak kita banyak ini, maaf nih lagi musimnya ya, mau caleg ikut partai aja belum, pengalaman politik belum, ikut caleg ya jeblos.
stres, pengalaman dulu minimal 15 tahun masuk ke partai, ikut pengalaman politik, tahu bagaimana caranya. Petani Toto contoh pada zaman Sayyidina Ali dulu terjadi waktu perang Siffin antara Ali melawan Muawiyah. Padahal pada tahap awal-awal pasukan Ali udah hampir memenangkan peperangan itu, tapi emang Muawiyah agak licik gitu ya. Begitu udah terdesak, udah kepepet, dia ngangkat Quran pakai tombak, ngajak damai. Akhirnya aturannya Muawiyah kalah karena ngajak damai, dan Sayyidina Ali bukan ngeliat Muawiyahnya, ngeliat Al-Qur'annya, diacungkan Al-Qur'an. Kalau kayak itu bendera putih ya, ngajak damai. Sayyidina Ali ngeliat Al-Qur'an, luluh hatinya, akhirnya terimalah tahkim namanya. Pada waktu itu yang dikirim untuk berdamai, Muawiyah ngirim Amr bin As, politik ulung, namanya Samsudin, nulisin macam Ahoy, Ahong. Ya. Kemudian dari pihak Ali ngirim orang Sufi, Hasan Al-Basri, politikus ngelawan orang Sufi, berunding. Akhirnya dipecundangi lah Ali, maka kalahlah pasukan Ali. Jadi artinya kalau orang politik lawan politik lagi, kemudian jangan orang politik memang sengaja. Makanya penipu kadang-kadang ustadz dideketin, ustadz menggampangkan percayaan dikit, minjem duit macam-macam. Ini pernah terjadi pada Sayyidina Ali. Waktu itu beliau ngirim Hasan Al-Basri atau Musa Al-Asy'ari, ada riwayat lain itu. Kemudian dari pihak Muawiyah ngirim Amr bin As, seorang politikus. Kata Amr bin As, saudara-saudara, sebelum kita mengadakan perundingan, maka kita masing-masing pihak kita pecat dulu dari khalifah kita. Saya atas nama Muawiyah, saya mengatakan bahwa kita sama-sama, mari bersama-sama kita pecat dulu utusan kita nih, ntar baru terunding. Oleh karena itu, saya mohonkan kepada utusan dari Ali agar mengutarakan pendapatnya. Hasan Al-Basri ngomong aja, saudara-saudara, saya utusan Ali, mulai saat ini saya memberhentikan Ali sebagai khalifah. Baru Amr bin As ngomong kedua dah, saudara-saudara sudah dengar, utusan Ali sudah memberhentikan Ali sebagai khalifah, maka sekarang tinggal Muawiyah, mari kita kukuhkan. Begitu di politik. Jadi akhirnya terjadilah ada kaum Mu'tazilah dan ada kaum Khawarij ya, kaum Murji'ah, Khawarij dan sebagainya, gara-gara dipolitikin. Nah, kita juga sekarang nih kalau kita mau ngapa-ngapain, tanyalah kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri, ini perintahnya wajib ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bermusyawarah lah. Kita membangun masjid, nanya sama orang yang pernah membangun masjid, kira-kira kalau ukuran sekian berapa miliar habisnya. Kalau dihitung-hitung sih sama ahli pakarnya, ahli bangunan tahu dia. Kemudian kata Nabi, setelah musyawarah, langkah yang kedua, tsumma tuti'ahu, hasil musyawarah dijalanin, dipakai. Jangan getol doang musyawarahnya, dipakai enggak. Kadang-kadang orang kita nih gitu, pergi rumah kiai nanya jauh-jauh pakai ongkos 300.000 lagi. Ini yang adanya orang dulu pakai songkok putih. Pak Kiai gimana supaya dagang lancar? Nih baca ya Latif 44.000. Udah ditanya kali dibaca, Haji Samsul namanya. Itu amalan di lemari udah setumpuk ini nih. Dari Kiai Anu, nanya tapinya. Cuman dibaca enggak, dibaca kagak tuh. Itu sama juga Bang Udin nih, sama Bang Udin nih. Gimana sih katanya supaya rezeki lancar? Nanya lagi, kita kasih lagi nih, baca nih. La tudrikuhul absaru wa huwal absara wa huwal latiful khabir. Tiap hari baca 113, jangan berhenti. Ntar udah kaya belum berhenti. Itu kagak dibaca-baca lagi, nanya doang. Saya dapat ijazah itu dari Ibu Ya Dumyati, kalau pengen rezeki lancar nggak putus-putus, yang ada belum habis datang lagi. La tudrikuhul absaru wa huwal absar wa huwal latiful khabir, dibaca 313 atau 113. Habis sholat hajat 2 rakaat. Itu tuh mintanya rajin, padahal malu, jauh, ongkos juga. Ngilang bacanya, usuk baca. Udah pinter banget aja usuk. Tapi rezeki susah-susah juga. Kalau begitu nggak dilakuin, mudawamah kudunya. Kata Imam Ghazali,
minimal mudawamah itu 4 tahun gitu ya, 4 tahun mudawamah. Gak bisa dianggap mudawamah kalau 4 tahun kagak berhenti terus saja tiap malam gitu. Kita paling 3 hari baru pulang doang, rajin dah. Pas 3 bulan kesonoin mah udah. Jangan ngarepin hasilnya sebelum 4 tahun. Jadi ukurannya baru berbuah kayak nanam pisang. Kalau pisang Lampung sebulan ya kok enggak? 40 hari pisang Lampung tuh. Kalau nanam bayam 40 hari ya. Nanam rambutan mah lama. Berapa pisang Su? Kalau kita pengen nih, sekarang kita mau nanam nih supaya besok tinggal metik doang, coba lukunin selama 4 tahun la tudrikuhul absaru wa huwal absara wa latiful khabir. Ini dari Bu Dumyati. Selama 4 tahun 313 tiap malam. Jangan berhenti tiap malam. Kadang-kadang malas kelewatan. Kalau kelewatan berarti putus. Semalaman enggak aja putus, berarti udah mulai lagi dari awal ngitungnya. Midi lagi Gitu. Lah iya, kabel putus dikit tapi nggak nyambung udah putus. Iya, kabel putus dikit nyambung. Itu hati Al-An'am, hatinya surah Al-An'am. Jadi 4 tahun kalau kita rutinin tiap malam, hasilnya jangan tanya bisa jadi apa, Allah yang tahu. Jadi Allah yang tahu apa kebutuhan kita dan apa yang cocok sama kita. Apa dia jadi dukun nantinya, mulutnya mustajab ya, mimpin air jadi. Apa nanti dia punya rezekinya banyak, wallahu alam. Dan yang penting Allah, karena kita membaca ayat Al-Quran firman Allah, maka nanti yang tahu Allah apa yang pas buat kita gitu ya. Bacanya 313 atau 113 tiap malam tuh selama 4 tahun. Kalau udah 4 tahun insya Allah berhasil. Jangan baru 4 hari udah nanyain oh gini-gini juga. Nah itu Syekh Abdul Qadir 4 tahun ya, di mana aja Syekh Abdul Qadir 4 tahun, sehingga dia menjadi Sultanul Aulia karena dia tirakatnya 4 tahun. Jadi kita kalau ngikutin 4 tahun dulu kita baca, insya Allah kalau 4 tahun baru ada hasilnya. Lama amat ya, keburu mati kita ya. Mudah-mudahan ini artinya kita sering musyawarah sama orang, kelemahan kita musyawarah sama rajin, cuman summa latuti'ah hukumnya nggak dipatuhi. Kita ikut seminar, ikut macam-macam di hotel di mana, ikut seminar terus, cuman hasil seminar tidak dipakai. Sampai kapan dia gak maju-maju kita? Gitu. Makanya banyak sarjana-sarjana ada yang sarjana ijazah nyangkut di sana belakang. Lah sarjana kuliah sampai 5 tahun, pulang-pulang ngojek juga, ngapain kuliah mahal-mahal? Kalau kita nggak tamat SD aja wajar ngojek ya. Nama nggak ngapa-ngapain, nggak belajar modal. Lah kalau sampai kuliah tamat SAG macam-macam dokter Andes, kalau akhirnya cuma ngojek juga ngapain kuliah lama-lama? Itu bukan musyawarah lagi tuh, Mak, dibimbing oleh dosen kita, dibimbing nih caranya, nih cara ini dibimbing. Yang namanya esos, ekonomi, SE dan sebagainya, sarjana-sarjana itu udah dibimbing, bukan cuman petunjuk itu mah, dibimbing dari A sampai Z. Kadang-kadang untuk mengamalkan ilmu yang didapetin di fakultasnya males. Ya kapan majunya? Kerja males, 1 kali ngelamar nggak terima, putus asa udah. Lu ngelamar kerjaan, susah banget ngelamar kerjaan. Gengsi gede. Nah, ini cobalah ya. Ini kan ada anjuran Nabi nih. Kalau pengen sukses bukan dewek-dewek. Kata guru saya, coba lihat gabah itu jadi beras kena diapain? Saya jawab ya kena ditumbuk, Buya. Nggak bisa. Kalau 1 mata ditumbuk jadi beras nggak? Hancur. Ya? Beras itu, gabah itu dari gabah menjadi beras kena gesekan sama temen, bukan kena digiling ya. Coba 1 mata digiling hancur, ditumbuk semata hancur. Kena banyak dimasukin ke lubang lumpang ditumbuk, gesekan-gesekan itu yang membuat jadi beras, bukan karena ditumbuknya. Tumbukan lo cuman gesek doang kayak gilingan. Kita juga begitu. Artinya ilmu yang kita dapat dari teman dari mana, sering musyawarah, kita minta petunjuk, datang lagi menanya lagi. Bukan nggak ada orang kaya dewek-dewek, nggak ada. Hasil kena dia sering. Kita lihat di Cina juga kerjasamanya. Cina berkerjasama. Kenapa warung-warung kita Tuan Haji nggak maju-maju? Kena pada hasud yang ada, bukan kerjasama. Warung yang ini hasud sama warung ini. Warung ini pergi sono ke Pemuragan ngancurin yang ini.
yang ini insya Allah ngancurin yang ini, bukan saling nunjang. Akhirnya ini ambruk, yang enak Cina lagi. Tapi mintanya yang ini, pengennya ngancurin yang ini, pengennya ngancurin ini, durinya hancur. Coba minta kemana-mana, Kiai, saya pengen maju, jangan cuma saya, teman juga. Nabi kan kalau kita sholat assalamu alaina wa ala ibadillahis sholih. Itu doa kita ngajarkan buat kita, nggak boleh kita hasud supaya ini jatuh kita naik, nggak boleh. Selamat atas kami dan hamba-hamba Allah yang sholihin. Kita berdoa begitu mestinya. Rumah Kiai, Pak Kiai doanya supaya warung saya maju, jangan cuma saya, nggak enak, teman-teman saya juga supaya maju semua, begitu enaknya mah. Ini mau lain, biarin nggak bisa begitu. Ya coba, nah kita berdoa, berusaha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kalau kita dapat isyarat, dapat ajaran dari orang, kita pakai. Ini kan kata Sayyidina Ali, unzuru ila maqol wala tanzuru ila man qol. Lihat apa yang diucapkan, jangan dilihat siapa yang mengucapkan. Kalau kita bertanya masalahnya bagus, meskipun itu orang kecil, orang baik, kita pegang. Tapi kalau masalah bermusyawarah, kita berarti kita yang cari. Kalau dinasihatin orang, terima aja kalau baik mah. Ini apalagi anak kecil, karena kita udah boleh musyawarah capek-capek, kita nggak amalin. Jadi kesuksesan kuncinya dua. Pertama, kita sering bermusyawarah kepada orang yang punya pengalaman. Tsumma tuti'ahu, yang keduanya kemudian hasil musyawarah dijalanin. Ya, konsep-konsepnya dijalanin. Kenapa kita sekarang negara kita juga ambruk, kita semua ekonomi kita ambruk? Karena memang kadang-kadang konsepnya banyak, pelaksanaannya enggak. Gitu, pelaksanaan enggak. Yang sangat prihatin kita kadang-kadang ada tender bukan yang mahal yang diambil, Udin. Tender itu ada proyek-proyek, tendernya yang paling berani, paling murah itu yang diambil. Maka nggak ada mutunya jadinya. Gitu. Hancur-hancuran. Negara kita makin hancur. Kenapa? Tender-tendernya yang satu berani 700, yang satu saya 650, yang diambil 650, 500. Ini tender kayak begitu. Jadi mudah-mudahan kita nih kalau kita pengen maju, deketin yang maju. Jadi kalau kata orang tua, kita pengen wangi, deketin tukang minyak wangi. Pengen anget, deketin orang lagi nabun. Begitu ya? Iya. Kalau kita deketin orang kaya, insya Allah jadi kaya. Jangan dihasudin Pak Haji Samsudin, orang kaya. Doain dan deketin. Tanya, apa resepnya sih? Lu kok gue lihat kaya banget, apa aja ada, apa sih resepnya? Kalau punya guru di mana, anjak gua nyok, begitu. Jangan dikata-katain, dihasudin, jangan. Pergi ke Pauragan, diambil air kuburan, disiramin. Artinya busuk, nggak boleh. Jadi kita musyawarah. Ini sangat bagus buat kita yang lagi pada masih muda-muda ini, yang belum punya jati diri. Mau ini belum, kata orang kaya belum jadi kaya. Caranya, maka jangan lupa tanya sama orang-orang yang sudah punya pengalaman. Terus kita ikutin aturannya. Ada tanya nggak Pak? Nggak, lewat. Al-Islamu nazifun fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nazifun. Islam itu suka yang bersih-bersih. Islam itu bersih. Maka usahakanlah kamu jadi orang bersih. Ingat bahwasanya nggak ada yang masuk surga kecuali orang yang bersih. Digiring buat belakang, tuh yang hitam tuh, gue asik, gue bersih. Bukan bersih kulit, usaha. Kalau daki mah biarin dagel ge, kemudian. Islam itu bersih, maka usahakanlah kamu supaya jadi orang bersih. Ingatlah bahwa nggak akan masuk ke surga kecuali orang yang bersih. Jangan enak dulu asik Haji Samsu hitam masuk neraka. Itu bukan begitu, bukan kulit ini mah. Kulit malgem kayak kulit jengkol nggak apa-apa, biarin dah. Daki kita apa besisik kayak singkong bakar nggak apa-apa. Usaha, amaliyah kita harus bersih. Bersih dari apa? Dari riya, ujub, sum'ah. Islam itu kudunya betul pasrah. Kata-kata Islam kan pasrah. Al-Islam huwa al-istilam, pasrah.
Jadi memasrahkan diri utuh kafah, seutuhnya. Kemudian kalau akidah kita sudah bersih, enggak nyangkut. Ini kadang-kadang kalau bicara akidah saya masih ngeri sih. Kita kadang-kadang masih jauh banget. Akidah kita masih nyangkut-nyangkut di duit. Ama kekuasaan Allah masih kurang yakin bahwa rizki dijamin oleh Allah. Ini pertama, kita yakin ini supaya bersih nih. Rizki dijamin oleh Allah. Tapi manakala kita romana-roma dipecat kerja, itu udah stres kita. Seolah-olah rizki cuma dari situ. Padahal yang namanya rizki dari Allah. Patah satu, insya Allah dibuka jalan yang lain. Patah tumbuh, hilang berganti. Tapi orang kita lihat di TV hampir tiap hari demo karena mau dipecat, mau dirampingkan, udah stres duluan. Berarti ini akidahnya kita bilang nggak ada, ya nanti salah, tipis sekali. Seolah-olah rizki hanya di situ. Padahal banyak orang yang udah 3 tahun nggak kerja, nggak apa-apain, nganggur, tapi anak bini masih nggak makan, ada. Pada waktunya nemu aja beras liter 2 liter mah. Kadang-kadang kita pengen ngomong, lah gua kalau berhenti kerja makan apa? Anak masih kecil, butuh biaya. Itu seolah-olah anaknya dia tanggung jawab semua, padahal kan semuanya Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini berarti iman kita belum bersih. Iman kita, keyakinan kita terhadap kekuasaan Allah harus bersih. Kalau memang sudah waktunya, kita bisa aja jadi orang paling kaya. Jalurnya Allah yang membuka nanti. Allah yang membuka. Coba engkau Haji Musa lagi masih muda dulu, pernah menghayal nggak bahwa rawa itu menjadi rumah paling mewah? Nggak pernah menghayal, nggak pernah menyangka. Ya kok nggak? Rawabiran engkau nyangka dulu tempat kita mancing karena ada rumah gede di situ. Semuanya kehendak Allah, akhirnya diatur aja. Saya ketemu Haji Musa juga dulu rencanain, ketemu Gong Nur nggak rencanain. Semuanya biidznillah. Jadi kalau kita baca khutbah nikah, alhamdulillahi musabbibil asbab. Kita akan ngomong, ya kan semuanya ada asbabnya Ustadz kan gitu. Tapi Allah musabbib. Asbab itu juga diciptakan Allah. Saya bilang, saya pernah ngelihat ada orang lagi baru gosok gigi, ada orang datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang narik hari ini? Narik. Di Paran antar saya ke Bekasi mau perpanjang STNK. Itu asbabnya masih gosok gigi, dia baru bangun tidur. Ada orang datang minta anterin ke Bekasi bikin perpanjang STNK. Berarti kan dia nggak nyari, masih di kamarnya. Allah kirimin orang yang buat rezeki dia, antar gua nyok. Pas pulang saya dikasih berapa duit lu? Alhamdulillah kasih 150. Timbang ke Bekasi 150.000 mungkin. Kalau mau ojek bener mah itu kan paling 15.000 ya. Minggu. Kena yang diantar sama pura-pura bos gitu kan ya. Nggak sayang dianterin, nungguin habis selesai pulang dikasih 150.000. Lagi baik duit kali diolin. Pernah nemuin biar gitu. Ya kadang-kadang ada itu rezeki, dia masih gosok gigi, masih sikat gigi di rumahnya. Allah kirim musabib namanya. Allah yang mengirimkan, jangan takut, dikirimkan oleh Allah. Atau kadang ada juga kita lihat di TV di RCTI ya, bedah rumah. Nenek-nenek rumah udah reot, nggak disangka, nggak dinyana, sampai gemeteran tuh orang. Ada tim RCTI ke situ bedah rumah, mendadak langsung rumah cakep, nggak disangka itu, nggak didaftarkan lagi sama dia, yang daftar nggak tahu, ketahuan orangnya, dibedah rumahnya. Itu kan musabbibil asbabnya Allah, nggak tahu kita. Itulah kadang-kadang begitu. Ini keyakinan kita terhadap kekuasaan Allah kadang masih tipis, belum murni, masih nyampur. Ada yang begini, iktimad namanya, itu masih bersih, belum bersih, bersihin dah. Akidah tuh. Yang kedua, amaliyah kita, sholat kita dan lain sebagainya, jangan sampai ada kecampuran yang namanya riya, ujub dan sum'ah. Segala amal kita kalau nyampur sama riya nggak bersih. Kan ayatnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tidak diperintah kamu kecuali supaya mengabdi kepada Allah dengan bersih, tulus, bening, mukhlisin. Ini kembali kepada orang-orang yang pada usaha. Karena saya tanya,
kenapa sih orang kalau peresmian kantornya pakai tumpeng? Tumpeng deh. Nah, tumpeng. Kalau tumpeng misalnya putih apa kuning, Pak? Kuning ya. Saya tanya, apa sih filsafatnya? Tumpeng itu kata Sunan Kalijogo, tujuanmu mesti lempeng. Makanya ke atas gitu. Mesti ke atas. Tumpeng tujuanmu kudu lempeng. Bengkok. Tuh. Makanya tumpeng. Kemudian kenapa dibikin kuning? Pertama, kuning lambang kemakmuran. Bukan Golkar, kemudian Golkar aja. Kuning itu kan logam mulia, emas. Tujuanmu harus lempeng, yang dituju itu adalah kemakmuran. Makanya kuning. Hasil emas atau harta kalian kedapetin kudu bening. Jadi kuning. Tujuanmu kudu lempeng, hasilnya kudu bening. Insya Allah nyaman, berkah. Bu, kudu ning bening. Kudu bening. Orang Jawa ketawa kan, orang Jawa. Ya itu kenapa sih asal peresmian pakai tumpeng? Pertama, kalau punya niatan kudu lempeng, tumpeng. Kena tumpeng itu dibuat dari nasi, nasi lambang kemakmuran kan gitu ya Pak, di kapas, lambang kemakmuran. Kemakmuran harta yang kita dapetin harus yang bening. Jadi harta yang kita kumpulin kuning, kudu bening. Punya mobil kuning, punya kebun kudu bening aja, Samsul bukan kuning Golkar gitu. Kalau harta yang bening kagak takut kena KPK, kagak diusut sama KPK, emang murni boleh usaha biar banyak banget, nggak takut kita, nggak dipet-petin. Kenapa sekarang dipet-petin? Kebun yang beli namain Bang Apun, kebun yang beli namain Kong Nur. Kenapa? Takut diusut, kena nggak bening. Jadi itu harta yang kita miliki kudu bening. Tujuannya lempeng, dapatnya kuning. Itu filsafat tumpeng, Bang. Saya emang ngaji di Jawa Tengah itu, masih Kalijogo itu tumpeng. Udah paham kok? Ada warna-warni. Itu mah tambahan. Ya, betul. Iya, kalau tumpengnya itu filsafatnya tumpeng. Warna-warni di bawahnya itu hiasan, maksudnya itu kan semua enggak jadi pokok. Kalau ada orang, ada teman, ada saudara, family di situ pasti ngiri. Kalau kita banyak duit kita, itu bocah-bocah cerek-cerek pasti ngumpul situ. Coba kalau kita nggak punya duit, batin dah, laler aja udah nempel sama kita. Pas gitu kita kaya, jadi sini banyak, loh banyak banget. Mending ngomong di situ. Itu jangan diubris, jangan digubris. Itu pasti. Kalau kita udah kaya, yang rewongin kita pasti. Jangan dibuangin, biarin situ, emang biasa itu penghias. Apa maksud? Dan berkat yang kecil itulah kita bisa munjung ke atas. Kalau nggak ada yang kecil, mau naik dari mana ente? Abu Rizal Bakri bisa jadi kaya karena ada karyawannya 2000 orang. Nggak ada karyawannya, ilok dia macul dewek. Ini reng-rengan biarin aja. Itu rengan kita. Dia yang mendoakan kita. Itu artinya begitu, Ampun. Paham ente? Jadi kalau besok kalau ente jadi orang kaya, di sini banyak ngurewongin, itu biar itu yang mendoakan kita. Kalau nggak ada itu ntar corot masuk. Kalau ada kan corot masuk itu dulu, makan itu dulu. Jadi kuningnya terlindungi. Paham? Ngaji tumpengin kita. Itu kan artinya bening ya. Jadi Islam ini suka yang bening-bening. Kalau kita biar usaha kita banyak, yang penting bening, insya Allah berkah. Makin tambah. Kalau kita usaha kita hasilnya serampangan, kagak akan berkah. Makanya mangkat naik turun lagi karena nggak bening. Kena asasul khorob ya. Jadi sesuatu yang kotor merupakan biang kerusakan. Apa aja dah. Kalau kita naruh ikan geramenya 100, ikan lelenya 1, rusak habis semua lelenya, geramenya.
Jadi Islam ini bersih, maka bersihkanlah hati kamu daripada akidah-akidah, kita bersihkan. Kemudian syariat kita, amaliyah kita tiap hari kita bersihkan. Jadi bukan bersih kulit atau warna kulit ya, ini bersih artinya Islam itu suka yang bersih-bersih, yang murni-murni dalam segala hal apa aja. Dalam beribadah kita, kalau pengen diterima ibadah kita, maka dibersihkan dari sifat riya, sum'ah dan ujub. Bawahnya tidak akan masuk surga kecuali yang bersih ya, maka ini kuncinya. Kalau artinya bersih kulit mah baju bersih mungkin nggak ada masuk surga. Kalau kita mah gampang, kita sebaju bersih aja surga udah. Nggak begitu, kurang kan itu ya. Berarti ini Islam itu bersih, maka amaliyah kita harus bersih ya. Kalau cuman badan bersih, baju bersih, nggak ada jaminan untuk masuk surga. Orang-orang Katolik bersihan dia sama kita, dia mau pakai jas terus, kita mau apa baju kita karena udah 3 hari udah cuci gitu ya. Memang kalau diartikan secara lengkapnya bahwa kebersihan an-nazafatu minal iman, kebersihan itu daripada iman. Ada ulama yang mengatakan bersih lahiriah, tapi saya lebih cenderung bersih batiniah. Karena orang yang badannya borok ya, kenal borok, gimana dianggap bersih kalau borokan, kencing manis pada koreng-korengan, itu udah bersih gimana. Tapi kalau itu dikatakan bersih luarnya, berarti nggak bener. Orang yang mati kebakar, kena dia tabrakan, nggak bersih. Tapi kalau hatinya yang bersih, biar dia borokan, biar korengan, hati bersih, insya Allah ada jaminan surga. Jadi an-nazafatu minal iman, saya mengatakan bersih hati, bukan bersih badan atau bersih pakaian. Jadi lebih enak an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman, artinya bersih hati kita. Yang paling banyak di masyarakat, saya bilang tadi, kita sifat hasud ini. Sifat hasud dan takabur. Bagi orang yang sudah agak sukses sedikit, sombongnya naudzubillah. Karena yang kagak mau sukses, hasudnya naudzubillah. Yang sukses sombong, yang kagak sukses hasud. Ini dua-duanya kita bersihkan kalau pengen masuk surga. Kalau kita sholat tiap hari, kita taklim tiap hari, kalau hati kita masih ada takabur, ada hasud, nggak akan masuk surga. Kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal habbatin min khardalin. Kagak bakal masuk ke surga orang-orang yang ada di hatinya sebesar zarrah, sebesar atom yang kecil daripada kesombongan. Begitu juga al hasud la yadkhulul jannah. Orang memiliki sifat hasud kagak bakal masuk surga. Jadi dua sifat ini kita buang. Kalau sukses jangan sombong, kalau belum sukses jangan hasud. Itu aja kuncinya, namanya membersihkan hati. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa hadis ini mengajarkan kita agar kita selalu bersihkan hati kita, bersihkan sifat-sifat yang buruk dari diri kita. Karena ulama tasawuf intinya adalah yang namanya menjalankan tasawuf dua, at-takhalli 'anir razail, mensucikan diri dari sifat-sifat yang tercela, wa tahalli bil fadail, dan menghias diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Itulah inti tasawuf. Jadi membersihkan diri sifat-sifat tercela itu ada 7 ya. Dari antaranya paling besar takabur, riya, ujub, sum'ah gitu. Kemudian kita bersihkan itu semua dan kita hias dengan sifat-sifat terpuji. At-takhalli 'anir razail wa tahalli bil fadail, itulah yang mudah-mudahan bisa menyelamatkan kita di dunia dan di surga. Kalau kita terpuji di dunia, orang suka sama kita. Kalau tercela, maka orang semua membenci kita. Itu aja saya rasa. Kemudian tanya ini, silakan. Kalau tanya, Pak Haji Marono enggak? Itu untuk membersihkan hati kita, mengurangi rasa iri. Iya. Kalau yang ditunjuki oleh Imam Ghazali, caranya kita kembalikan bahwa orang di dunia ini segala-galanya telah diatur oleh Allah. Jadi Allah memberikan kepada si A lebihan dari kita, kita kurang dari dia, itu kita terima, kita pahami. Jadi kalau kita sudah memahami bahwa itu semua kehendak Allah, insya Allah nggak ada hasud. Jadi jangan kita iri kalau Allah memberikan suatu anugerah kepada seseorang. Kalau kita belum, ya kita berdoa. Semuanya kemajuan, kesuksesan, anugerah dari Allah. Jadi semuanya kita kembalikan kepada Allah. Insya Allah nggak hasud kita. Jadi kalau ada ghibtoh namanya, kalau kepengen kayak mereka itu ghibtoh, boleh. Sampai kapan ya saya kayak mereka? Itu boleh. Tapi kalau yang namanya hasud, menginginkan kehancuran seseorang, itu hasud.
Kalau kita kepengen kayak mereka, itu namanya ghibtoh. Boleh ghibtoh mah. Kalau bahasa kita apa, kesirian ya, kita pengen kayak dia, itu namanya ghibtoh bahasa Arabnya. Tapi kalau hasud, menginginkan kehancuran seseorang, itu hasud. Jadi kalau kita kepengen seperti mereka, disebutnya ghibtoh, bukan hasud. Tapi kalau kita mengharapkan kehancuran mereka, itu namanya hasud. Itu nggak boleh. Jadi kita pengen mudah-mudahan ditabrak kereta, mudah-mudahan dirampok orang, itu kan hasud namanya. Nah, kalau kita sampai kapan ya saya kayak dia, enak kali ya punya mobil, punya ini, itu kepengenan seperti itu namanya ghibtoh bahasa Arabnya. Itu boleh, positif. Yang tidak boleh menginginkan kehancuran di mereka. Ya paling 2 bulan terus hancur, nah itu namanya hasud, nggak boleh. Kita kembalikan semua bahwa itu sudah kehendak Allah. Dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd, wa nufaddilu ba'dahum ala ba'din fil ukul. Kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian dalam ekonomi. Tujuannya agar hidup ini ekosistem jalan. Kalau mau semua kaya, kemana mau sedekah kita? Kalau mau semua miskin, mau minta sedekah kemana kita? Andai kata di Cibening sini kaya semua, giliran WC kita nyumpel, bingung kita. Nyuruh siapa? Gitu ya. Atau miskin semua, mau kerja di mana? Itu supaya ekosistem ya, wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kamu pasang-pasangan, ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada kaya, ada miskin. Nah, itu semua pasang-pasangan. Tujuannya supaya berjalan ini. Kalau miskin semua macet, kagak jalan juga hidup ini. Kalau kaya semua juga macet, makanya ngimbang bagus, ada kaya dan miskin, sehingga semuanya berfungsi. Itu. Nah, kalau kita paham itu semua, insya Allah nggak hasud kita. Memang dia dipercaya oleh Allah kali. Apa kapan ya saya bisa kayak gitu? Itu aja tujuannya. Itu boleh. Itu Pak ya, barangkali. Kita kembalikan.